Dulur El Victor, Anda masih bersama kami di Fajar Syiar. Kali ini untuk hari Kamis pada pagi yang penuh barokah ini, kita akan mengaji dan menyimak kajian kepada guru kita, Ustazah Dr. Haja Faiza Roshida MKet Trop Master Kedokteran Tropis. Beliau adalah dokter, juga dai, serta public speaker yang membahas seputar persoalan perempuan, keluarga, generasi, dan kesehatan dalam Islam. Pada kali ini kita akan membahas mengenai generasi. Sebagaimana Dulur El Victor, yang namanya generasi merupakan seseorang ataupun kaum yang melanjutkan estafet dari kaum yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam At-Tur yang menjelaskan, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka setiap orang yang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Oleh karena itu, generasi penerus pelanjut nilai-nilai kebaikan merupakan salah satu generasi yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Bagaimana kaitannya dengan generasi pada saat ini, apa yang kita sebut dengan generasi strawberry? Oleh karena itu, mari kita akan simak kajian pada pagi hari ini, generasi strawberry, bagaimana menguatkan mereka, bersama Dr. Haja Faiza Roshida, Master Kedokteran Tropis. Dulur El Victor, nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081 234 939390, dan Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini, parenting pada pagi hari ini, melalui live streaming Radio El Victor di Instagram, juga di aplikasi yang telah tersedia di Play Store. Baik Dulur El Victor, kita sapa bersama, beliau juga sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah Mas Ishak, semoga Mas Ishak juga dalam keadaan sehat. Amin. Dulur-dulur Victor yang menyimak kita pada pagi hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat beserta seluruh keluarga, dan diberkahi semua urusan kita. Amin, amin, amin. Panjenengan juga Ustazah, mungkin panjenengan beserta keluarga juga sebagitu juga. Amin, amin. Baik Ustazah, kali ini generasi strawberry sangat jarang sekali orang mendengarkan apa sih generasi strawberry tersebut. Oh ya, Luar biasa sekali. bagi bagi kita yang nggak aktif di sosmed, mungkin memang agak-agak nggak ngerti ya istilah generasi strawberry, generasi sandwich ya, generasi generasi yang dikatakan generasi yang lemah, yang kelihatannya strawberry itu mewakili buah yang kalau dilihat itu kayaknya ranum, kayaknya wah anaknya kayaknya keren, tampilannya keren gitu ya. Enggak, secara fisik juga kelihatannya itu dandanannya wah penuh dengan barang-barang branded mungkin ya. Dia kelihatannya pokoknya sangat sangat berkualitas begitulah ya. Kelihatan ranum, kelihatan mengkilau gitu ya. Tapi begitu kesenggol dikit gitu, ibaratnya buah tadi strawberry itu ya langsung jatuh, langsung seperti tidak punya kemampuan untuk mempertahankan dirinya sedikit pun ya. Jadi ini digunakan kata-kata generasi strawberry itu untuk mewakili anak-anak muda yang posisinya atau kualitas dirinya itu gampang banget jatuh, gampang banget menyerah gitu, mudah sekali berputus asa, sedikit-sedikit kena mental ya, sedikit-sedikit bunuh diri, sedikit-sedikit merasa butuh healing ya. Orang yang dianggap menurut dia itu kok nggak sesuai dengan dirinya gitu ya, dia kemudian labeling dengan nyebelin ya, menyebalkan, dicap toksik bahkan orang tuanya, kalau kemudian menurut dia itu nggak cocok sama dia, itu dia kemudian juga akan mengatakan seperti itu, toksik siapapun itu, tidak hanya orang tuanya ya, siapapun itu. Ada lagi juga istilah kita menyebutnya atau dikenal juga dengan istilah generasi duren. Ada saja ini ya, generasi duren itu kelihatannya keras gitu ya, keras, kasar di luar kulitnya,
tapi begitu dibelah, dipencet ternyata lembek. Buahnya itu lembek. Ini untuk mewakili generasinya seperti apa, bahwa di dunia maya itu ya, sosmed itu kelihatannya besar mulut, kayaknya pemberani, sedikit-sedikit nantangin orang gitu ya, misalkan ya, komen sana sini kayak jagoan bener. Begitu kemudian di dunia nyata, ternyata profilnya itu profil yang lemah, tak berdaya gitu ya. Besar omongnya di media, tapi kalau di dunia nyata dia bahkan tidak pernah ngomong sama orang gitu. Tidak membuka percakapan terlebih dahulu kepada orang, tidak berani begitu ya. Jadi ini kayak ototnya six pack tapi jiwanya ngondek gitu ya, istilahnya. Ya, jadi itu istilah strawberry durian. Ada lagi yang kemudian hari ini dikenal dengan istilah generasi sandwich. Generasi sandwich ini juga mewakili generasi yang hari ini sering disebut mungkin tahun 79 atau sampai 81 ke bawah gitu ya, yang kemudian mereka disebut sebagai generasi yang merasa beban hidupnya itu berat, dia terhimpitkan atas bawah, makanya dikatakan strawberry sandwich ya. Dia harus nanggung beban orang tuanya gitu, harus ngurusin orang tuanya yang sudah dalam masa usia tua, tapi pada saat yang sama dia merasa hidupnya hari ini tuh penuh banyak tekanan-tekanan, tuntutan-tuntutan ekonomi yang membuat mereka rasanya kayak kecepit pada dua keadaan. Nah, ini adalah fenomena yang kita saksikan hari ini. Kalau realnya bahasa di dunia nyata gitu ya, fenomena di dunia nyata. Kalau ibu-ibu ada yang misalkan mikrofon saya kayaknya enggak ya, stabil ya. Kalau kemudian kita ada di dunia nyata, mungkin ibu-ibu kalau bergabung di grup-grup, misalkan grup-grup wali murid ya, wali murid anak-anak SD, SMP, SMA gitu ya. Bahkan SMA juga orang tuanya digrupkan gitu ya. Sampai SMA orang tuanya digrupkan. Kita menyaksikan di grup itu segala hal itu orang tuanya yang nanyakan. Misalkan besok ulangannya apa, besok ada tugas apa yang dikumpulkan, barangnya ketinggalan minta tolong ke gurunya, atau orang tuanya nanya ke orang tua yang lain gitu kan ya. Mereka yang sibuk nguruskan anaknya, urusannya tadi. Kalau kemudian misalkan salah kostum gitu ya, salah seragam itu kayaknya yang kemudian kena mental atau kemudian depresi orang tuanya begitu ya. Nah, padahal itu fenomena yang kalau kemudian kita bandingkan dengan diri kita saja, mungkin saya sama Mas Ishak ini juga beda generasi nih ya, beda generasi. Saya selesai kuliah sekitar 25 tahun yang lalu ya. Kalau Mas Ishak mungkin baru-baru ini ya, baru-baru ini kita berbeda berapa satu generasi mungkin ya, hampir satu generasi. Ya, jadi kalau kemudian dulu gitu ya, kalau kita namanya sekolah ya, nyiapkan peralatan sekolah, buku sesuai dengan pelajaran, alat tulis, seragam, kelengkapannya, ya itu tanggungan sang anak. Apalagi kalau kemudian sekolah kita jauh gitu ya, SMP, SMA mungkin sudah mulai jauh, ada yang mulai naik motor, ada yang mulai naik bemo gitu kan. Nah, kalau kemudian salah kostum atau ada yang tertinggal, ya sudah. Ya dia kemudian akan bertanggung jawab, entah dia menyampaikan ke gurunya, dia kemudian meminta maaf atau seperti apa ya. Kalau misalkan dihukum ya dihukumlah kan gitu. Dia punya mental untuk menghadapi itu. Lah hari ini itu seperti hilang ya. Bahkan untuk menanyakan ada tugas apa, ada PR apa, terus kemudian bagaimana cara mereka menyelesaikannya, itu terus hari ini orang tua yang kemudian melakukan semuanya untuk anaknya gitu ya. Nah, kalau kemudian kita coba analisa ini keperluan kita untuk membahas ini, mengangkat ini untuk apa sih ya? Ini tentu kan menjadi keprihatinan kita semua ya. Karena pada faktanya nanti di lapang itu sampai pada level anak-anak kita itu ternyata sampai jatuh pada mudahnya mereka bunuh diri. Kalau yang masih selamat gitu ya, masih selamat itu mereka mengira dengan healing yang mereka lakukan itu kemudian mereka masih bisa survive ya. Jangan bayangkan healing itu seperti kalau saya dulu healing itu ya mungkin hanya dengan
jalan-jalan melihat alam sekitar kita aja yang ada di dekat-dekat kita gitu aja sudah cuci mata, sudah merupakan sebuah hal yang menyegarkan. Nah, kalau mereka ini gambaran healingnya itu ya, misalkan ini kita ambil kalau ini di Jawa Barat gitu ya, dia healingnya itu pergi ke puncak ya, ke puncak, ke Bogor gitu ya, yang membutuhkan waktu mungkin bisa jadi sampai 6 jam 5 jam gitu, sampai di atas itu dia harus berjuang melawan macet ataupun apapun lah itu ya, sampai di sana hanya untuk minum kopi ya. Ya, nanti turun lagi habis itu ya. Nah, kalau kemudian hanya ngejar minum kopi sampai segitunya gitu ya, dan dianggap itu sebagai sesuatu yang akan menghilangkan rasa lelahnya, akan menguatkannya kembali, maka itu menjadi sesuatu yang harusnya kemudian mengusik kesadaran kita, kok bisa gitu loh ya, kok bisa malah megel no kabeh, itu kan sebenarnya malah capek semua itu ya, kok terus kemudian itu dijadikan hanya minum kopi ke sana itu, terus kemudian itu kemudian menjadi sesuatu yang menyegarkan gitu ya. Kenapa kok kemudian tidur gitu ya, tidur berkualitas itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang menurut mereka itu satu kenikmatan yang cukup membuat segar gitu ya. Ada apa gitu ya, kenapa harus beli makanan ini, kenapa harus beli kopi merek ini supaya kemudian bisa terasa bermakna hidupnya gitu. Itu harus menjadi sebuah perhatian kita. Lebih lanjut akhirnya kemudian memang kita menyaksikan anak-anak kita ini generasi stroberi, generasi durian ini tadi itu, jangankan berpikir tentang bagaimana berkontribusi pada peradaban umat manusia gitu ya, bagaimana kemudian membantu penyelesaian persoalan-persoalan di tengah masyarakatnya, mereka ya justru menyelesaikan masalahnya sendiri saja loh, tidak sanggup gitu ya. Jadi kita nggak berpikir bagaimana kemudian mereka bisa menjadi agen perubahan di tengah masyarakat atau agen kebaikan di tengah masyarakat, bahkan untuk berusaha untuk jadi orang baik saja, itu ternyata hari ini mereka sendiri kayak kesulitan banget begitu ya. Mereka kesulitan tetap ada pada profilnya sebagai seorang muslim yang kuat ketika bertemu dengan teman-temannya yang arusnya itu melakukan free sex, yang arusnya itu kemudian track-trackan, yang harusnya mereka itu mulai coba-coba menjadi LGBT dan seterusnya. Jadi lemah gitu loh. Dan ini tentu nggak boleh kita biarkan. Kalau kemudian kita biarkan, artinya kita kehilangan generasi. Kalau kita kehilangan generasi penerus, itu ancamannya adalah kita kehilangan peradaban di masa depan. Kita kehilangan harapan untuk kebaikan di masa depan, kan begitu. Maka kita mengangkat topik ini untuk kemudian menjadi renungan buat kita semua, orang tua, para guru, orang-orang yang mereka termasuk para penanggung jawab pendidikan, termasuk di sini adalah sekolah kan ya, termasuk di sini adalah masyarakat, dan termasuk di sini adalah negara. Sebenarnya dari mana sih lahirnya generasi stroberi yang seperti itu, yang mudah mental, yang sedikit-sedikit merasa butuh flexing, sedikit-sedikit overthinking ya. Begitu ketemu dengan satu masalah tertentu saja itu sudah pikiran juga kemana-mana gitu ya. Jadi misalkan dia menghadapi situasi misalkan orang tuanya kemudian bercerai gitu ya, atau kemudian ibunya kemudian atau orang tuanya mengatakan bahwa kita harus pindah sekolah, kita harus pindah kota, pindah rumah karena kontrakannya habis atau karena apa begitu, situasi tertentu. Itu sudah dia seperti kehidupan di depannya itu seperti sudah tertutup ya, sudah berakhir semuanya, seperti tidak ada harapan apapun lah yang kemudian bisa kemudian dia sebut sebagai bagian dari hidupnya gitu ya. Jadi kayak mudah sekali roboh, mudah sekali runtuh gitu ya. Bangunan apapun yang dia punya itu seperti sama mudah sekali runtuh. Nah, ini harus kita telusuri dari mana sebenarnya kelemahan ini tuh berasal. Ya. Nah, kalau kemudian kita, artinya ini Ustazah, kita sebagai panjenengan orang-orang yang sekarang menjadi orang tua ini juga bertanggung jawab penuh ya untuk kelangsungan generasi selanjutnya. Betul. Begitu ya. Jadi mereka tidak hanya diam saja dan memperhatikan saja, tapi mereka juga harus mempunyai perubahan kepada generasi selanjutnya, bukan begitu? Iya, jadi tidak boleh hanya sekedar kemudian mengatakan memang generasi hari ini beda dengan kami dulu ya. Terus kayaknya nuansa itu hanya nyalahkan saja gitu ya. Ya memang beda, hari ini anak-anak lembek,
kita dulu itu dididik itu dengan keras gitu ya. Kalau sama guru kemudian melakukan kesalahan kita diberitahu, diingatkan gitu ya, atau mungkin sedikit dimarahi, itu ya biasa dan tetap tidak membuat kita luntur penghormatan kita pada guru kita. Tapi hari ini sudah langsung mutung, langsung minta pindah sekolah. Jadi ada yang kemudian dalam jangka waktu 1 tahun saja minta dipindah sekolahnya ke orang tuanya itu berkali-kali begitu ya. Nah itu karena kalau kemudian didetili bukan karena memang sekolahannya itu yang kemudian salah, anaknya yang kemudian terlalu lembek begitu ya. Nah jadi ini kita mau telusuri begitu ya Mas Ishak ya. Dari mana kelemahan ini? Kalau kemudian saya coba merenung begitu ya, dari mana awal dari kelemahan ini, saya langsung teringat dengan sebuah sebuah keyakinan kalau seorang mukmin itu sebenarnya harusnya dia itu tidak pakai ada kesasar begitu ya untuk kemudian berjalan lurus menempuh langkah yang benar. Itu kalau dia itu benar-benar menjadikan tuntunan Islam, rambu-rambunya Islam ya, lampu yang atau petunjuk yang diberikan oleh Islam itu sebagai guidance-nya. Sebenarnya dia itu tidak akan perlu kesasar untuk kemudian pernah merasakan jatuh, pernah merasakan terperosok ke dalam sebuah kemaksiatan atau kesalahan ya. Sebenarnya begitu idealnya. Nah, kalau kemudian kita cermati sebagai seorang mukmin itu sebenarnya ada satu konsep dasar ya tentang kekuatan ini yang kemudian seharusnya sudah dimiliki oleh siapapun mukmin itu, yaitu bahwa segala kekuatan apapun ya, kelebihan apapun, kemampuan apapun, potensi apapun yang ada di kehidupan kita, itu sumber dari segala sumber kekuatan itu adalah Allah. Ya. Jadi kalau menurut saya kalau sampai ada anak sampai dia melihat bahwa kekuatan terhebat itu terletak pada orang tuanya atau gaji orang tuanya. Di dunia ini yang paling hebat orang tuanya dan gaji orang tuanya, misalnya begitu. Artinya dengan gaji orang tua yang cukup atau kekayaan orang tua itulah dia merasa dia pasti bisa sekolah, pasti dia bisa mendapatkan memenuhi kebutuhannya, pasti dia akan mendapatkan penghormatan dan seterusnya. Kalau dia memandang ujung dari kehebatan itu ada pada misalkan kekayaan, pada uang, maka ada kegagalan yang nyata pada proses pembentukan kepribadian sang anak itu, yang itu dilewatkan oleh sang orang tua, yaitu keberhasilan untuk menancapkan keyakinan dan membuat dia itu paham bahwa segala kekuatan, kehebatan, potensi, kemampuan apapun di dunia ini itu ada sumbernya. Sumber asalnya itu adalah keberadaan Allah dan kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Jadi pemilik kehebatan tertinggi, terkuat yang tidak ada batasannya kemampuannya itu adalah Allah, begitulah. Ketika kemudian dia ternyata kok diuji Allah, orang tuanya misalkan meninggal begitu kan ya. Kalau kemudian anak itu tadi merasanya itu kemudian seperti benar-benar tidak ada harapan sama sekali pada kehidupannya di depan, atau kemudian hari ini kita juga lihat tidak hanya generasi muda ya, ada kan ibu-ibu yang juga beberapa kali itu bunuh diri ya, membunuh anaknya lalu membunuh dirinya karena utang, karena merasa pokoknya ekonomi begitu ya. Kalau kemudian dia merasa bahwa ini adalah persoalan terbesar gitu, bahwa kalau sampai orang tuanya meninggal, kalau sampai orang tuanya sudah tidak kerja, itu pasti dia tidak bisa makan, dia tidak bisa hidup, misalnya begitu, tidak bisa hidup. Anak-anak saya juga nggak akan bisa hidup, gitu ya. Saya tidak bisa hidup. Maka pada saat itu berarti dia gagal memahami bahwa sebenarnya dirinya, anaknya, siapapun itu di dunia ini, bahkan hewan melata yang paling kecil sedikit pun yang kita tidak tahu, yang seandainya kalau diumpamakan itu seperti perumpamaan di Quran, hewan kecil berwarna hitam ya, semut kecil hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gitu ya, yang kita bahkan mengabaikan, kita tidak tahu, itu sebenarnya juga sudah ada penjamin rizkinya. Sudah dijamin. Sudah ada rizkinya, ada penjaminnya, yang kemampuannya itu tidak pernah kita bayangkan untuk memberikan rizki tadi itu. Makhluk yang ada di laut segitu banyaknya, kalau mau menghitung silakan hitung coba kalau bisa. Makhluk yang ada di darat, makhluk yang ada di udara, makhluk yang ada di dalam tanah, semuanya itu
Itu kita ada atau kita tidak ada, kita kerja atau kita tidak kerja, mereka semua itu kan juga butuh makan. Dan itu pun mereka itu sudah ada yang menjamin. Kalau kemudian kita pelajari, kita akhirnya mengerti bahwa ada yang namanya mekanisme jaring-jaring makanan, loh kok sangat rapi ya gitu ya. Akhirnya ada mekanisme yang buat mereka itu tetap bisa hidup melalui mekanisme yang seperti itu. Itu bagaimana, itu ada yang menjamin, bukan kebetulan begitu loh. Jadi kegagalan pertama yang membuat awal kelemahan profil anak-anak kita itu adalah kegagalan memperkenalkan sumber dari segala sumber kekuatan itu adalah Allah. Ada kemampuan, kehebatan, kekuatan yang itu kalau kemudian kita diberi olehnya, maka akan menjadi sebuah sumber kekuatan yang tidak terbatas, tidak nunggu harus kita beli gitu loh. Harus kita kita bayar dengan uang begitu. Kalau kemudian misalkan Allah sang penggerak hati manusia, yang menggerakkan pikiran manusia, yang pasukannya itu bisa juga berupa angin, tanah, udara gitu kan ya, air, apapun itu. Kalau misalkan Allah menghendaki dia, misalkan ini di tanah tandus, kering, nggak ada air, nggak ada tanaman, nggak pohon, seperti kisahnya Nabi Ismail dan ibunya, itu kan ya. Kalau kemudian Allah menghendaki akan muncul air di situ, sangat bisa kan begitu kan, segampang itu. Yang kita tidak tahu bagaimana caranya gitu kan ya. Atau kemudian misalnya kisah yang kalau hari ini kita menyebutnya dengan mukjizatnya para nabi. Ketika Nabi Musa kepepet dikejar Fir'aun, depannya laut, di belakangnya Fir'aun, sudah enggak, kayaknya kalau dalam hitungan manusia kan sudah ada jalan lah, sudah ada jalan. Kalau pakai pikirannya manusia, dia mau mendesain langkah itu kemana untuk sama juga enggak ada, sudah selesai. Anda maju, tenggelam, atau ya sudah ketemu sama Fir'aunnya. Tetapi kemudian Allah memberi semacam bukti gitu ya, bahwa kekuasaan Allah itu bahkan di luar nalar kita. Laut juga bisa dibelah, itu gimana kan begitu kan ya. Ya seperti itulah, kita tidak pernah tahu kisah perang Rasulullah ketika mengalami pengepungan pada perang Ahzab ya. Di dalam kota ada pengkhianat, di luar itu dikepung berhari-hari, tapi tanpa peperangan sedikit pun kemudian Allah memenangkan kaum muslimin. Kenapa? Allah mendatangkan itu yang namanya pasukan berupa angin yang membuat orang yang ada di sekitar yang musuh-musuh sedang mengepung itu kocar-kacir tanpa perang sudah. Jadi kalau anak itu sudah berhasil kita tanamkan bahwa ada Allah yang gak ada matinya, gak bisa mati. Ada Allah yang selalu melihat kamu, yang selalu mendengar, meskipun kamu gak bisa ngomong, dia mendengar apa yang kau inginkan, yang kamu butuhkan. Kalau kamu meminta ud'uni astajib lakum, kalau kamu meminta padaku gitu ya, akan aku penuhi gitu. Maha pengabul doa, maha berkuasa, gak dibatasi oleh waktu tertentu. Kalau orang tua ada masanya, penjagaan yang bisa dia lakukan. Begitu dia pindah luar kota anaknya, dia tidak mungkin sanggup begitu. Kalau kemudian rizki juga begitu, ada kekuatan fisik atau uang yang kemudian ada batasnya. Tapi kalau Allah, lawang tanah itu milik Allah. Kalau kemudian Allah menghendaki di situ kemudian ditumbuhkan tanaman-tanaman mulanya tandus, bisa saja kan begitu kan ya. Allah datangkan kemudian makanan sampai yang gak masuk akal, tiba-tiba seperti turun dari langit juga pernah kan pada waktu kisahnya Bani Israel. Jadi harus sampai benar-benar tertransfer gitu keyakinan bahwa ada Allah sebagai sandaran atas segala kekuatan yang kau butuhkan. Jadi kalau kemudian kamu menghadapi situasi lemah atau kesulitan, itu jangan sandarkan pada hanya kemampuanmu saja atau kekuatanmu saja atau kekuatan orang tuamu saja. Mereka terbatas. Tetapi kalau kemudian kamu ingat ada Allah itu selalu mendengar permintaan hambanya, selalu kemudian mengabulkan permintaan hambanya, atau kemudian Allah menundanya dengan sesuatu yang lebih baik atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Keyakinan itu akan membuat dia merasa dia punya harapan gitu loh, dia akan kuat. Tapi kalau kemudian ya itu tadi, pokoknya apa yang ada di depan mata dia saja tadi, dan itu hanya sebatas kekuatan sifatnya materi, maka dia akan sangat rapuh ya. Itu mungkin kelemahan yang pertama ya. Orang tua gagal memahamkan akidah, itu persoalan akidah ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi ini juga ya memang awalnya berasal dari kegagalan orang tua. Kegagalan orang tua menanamkan dan memahamkan kepada sang anak mana sesuatu yang besar, mana sesuatu yang kecil.
sampai dia tidak bisa membedakan sesuatu yang besar dan sesuatu yang kecil. Kalau seseorang itu adalah bermental besar, maka dia akan memandang bahkan persoalan besar pun itu sesuatu yang kecil untuk dia itu bisa ikhtiari untuk dia perjuangkan, untuk dia hadapi. Tetapi kalau dia itu sejak awal mentalnya kecil, memandang apapun di luar itu akan menjadi besar. Ya diolokin temannya, naik sepeda, nggak naik mobil gitu misalkan, kok naik motor nggak keren, itu dia anggap sebagai sesuatu yang besar karena dia gagal difahamkan, memiliki pemahaman yang benar tentang sesuatu yang besar dan kecil itu. Kalau kemudian anak itu sudah ngerti mana yang itu ranah qadha atau takdir dari Allah, yang itu bukan nggak ada cawe-cawenya tangan dia untuk menentukan, tapi semata-mata itu adalah kehendak Allah, yang Allah juga tidak akan menghisapnya, tidak akan menanyakannya gitu kan ya. Maka kan yang dimintakan hanya dia itu meyakini itulah yang terbaik. Bagaimana kemudian dia terlahir sebagai orang yang berkulit hitam kah atau putih kah, rambut kriwil ataukah lurus kah, mata sipit atau mata besar kah gitu ya. Itu ketika dia sudah bisa meletakkan dengan benar mana yang itu yang ranah amalnya Allah, sehingga itu bukan kesalahan saya dan saya tidak perlu risau dengan hal itu, dan mana itu ranah ikhtiar. Kalau ranah ikhtiar berarti yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiarnya, bukan semata-mata hasilnya, tapi bagaimana ikhtiarnya sudah sesuai dengan tuntunan syara ataukah tidak, maka dia akan bisa membedakan. Dia nggak akan putus asa untuk hal-hal yang itu memang bukan amal dia gitu, bukan ranahnya dia. Sampai akhirnya kemudian gara-gara dibully persoalan rambutnya yang krebo gitu ya, dia sampai depresi. Nah itu berarti ada sebuah kegagalan juga dari orang tua untuk laki-laki ini masalah akidah gitu ya. Karena di beberapa episode yang lalu saya sudah sampaikan kekuatan atau hal pertama yang menguatkan anak itu adalah akidah. Semakin kuat akidahnya, semakin kuat keyakinannya akan keberadaan Allah Sang Al-Khaliq Al-Mudabbir yang maha segala-galanya, itu dengan pemahaman yang benar, bukan sekedar apalan Asmaul Husna bukan, tapi maknanya itu benar-benar tertransfer gitu ya. Kalau Allah Al-Musawwir gitu ya, yang membentuk manusia. Jadi yang membentuk bayi-bayi itu wajahnya kayak apa itu Allah gitu kan ya. Maka dia tidak akan kemudian nyalahkan kenapa bapak saya begini, kenapa kok bapak saya dulu berburu ini, misalnya begitu. Nah ya kok pesek-pesek sehingga kemudian akhirnya dia sibuk mengganti wajahnya dan seterusnya. Nah itu masalah akidah gitu ya. Nah jadi kegagalan dalam mengajarkan apa yang sesuatu yang kecil, apa sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu adalah sesuatu yang penting, itu adalah segala hal yang bisa mengarahkan dia untuk bisa menjalankan misi hidupnya, yaitu tujuan dia dihidupkan oleh Allah kan untuk beribadah kepadanya, nanti dia akan bertanggungjawabkannya. Maka semua yang mengarahkan dia pada kemampuan dia, keberhasilan dia melaksanakan tugas tersebut, itulah hal yang besar. Sementara kalau hal-hal yang itu justru menjauhkan dia dari jalan tersebut atau malah menghalangi dia dari jalan tersebut, itu tuh adalah hal remeh, hal kecil yang nggak perlu dia pusingkan, gitu ya. Nah termasuk di sini adalah dia akan bisa meletakkan mulia tidak mulia itu dengan tepat ya. Hebat tidak hebat, keren tidak keren dengan tepat. Karena hari ini arus besarnya ini kan sistem kapitalisme sekuler yang meninggalkan akhirat gitu ya, hanya bersifat keduniaan saja. Akhirnya kan memang menjadikan materi itu ukuran kehebatan, ukuran kekuatan, ukuran kemuliaan. Itu memang akhirnya membuat orang-orang yang merasa tidak memiliki, tidak seberuntung sultan-sultan dalam hal perolehan materinya, dia seperti orang paling menderita, dia merasanya begitu. Sepertinya dia tidak akan mungkin berbahagia kalau tidak seperti Raffi Ahmad yang semua, yang bajunya itu mungkin ya gitu kan ya kan, atau mobilnya itu mainannya koleksinya adalah mobil-mobilan sungguhan ya, bukan koleksi Hot Wheel kecil-kecil enggak, tapi sungguhan misalnya begitu. Kalau kemudian enggak seperti itu, kayaknya level bahagia itu ditentukan oleh itu, sehingga akhirnya kemudian dia dianggap penting itu sibuk di situ. Akhirnya kemudian dia sama sekali tidak sholat, dia tidak mengenal bagaimana cara hidup bersama Islam, dia tidak mengenal bagaimana cara bergaul dalam Islam, bagaimana kemudian menjadi seseorang yang seharusnya bermanfaat di tengah masyarakat, itu hilang gitu. Nah akhirnya yang namanya gaya hidup yang muncul itu apa? Flexing. Karena orang merasa
hebat itu kalau dia berhasil makan produk merek tertentu, punya barang branded tertentu, karena itu capaian tertinggi, maka dia nggak akan rela kalau itu tidak diketahui orang. Maka kemudian muncullah budaya pamer itu hari ini. Budaya pamer itu satu sisi kayaknya menghebatkan orang yang pamer, tapi pada saat yang sama itu juga menimbulkan persoalan, tekanan bagi orang yang tidak seberuntung mereka. Dan itu sebenarnya tidak sehat, ya kan? Akhirnya kemudian apa? Yang sana flexing yang sini lah makan saja ndak bisa gitu loh, kan gitu kan ya. Situ kayak menghambur-hamburkan uang, akhirnya malah terjadi konflik, kecemburuan sosial dan seterusnya. Nah itu yang kedua ya, kegagalan untuk meletakkan pemahaman apa yang besar, kecil, mulia, hebat itu sebagaimana yang seharusnya. Yang berikutnya adalah, yang lain adalah saya pada tataran bukan semata kognitifnya gitu ya. Kalau saya lihat itu juga kegagalan menyiapkan anak memiliki kemampuan mengambil keputusan, karena segalanya tadi itu orang tuanya ikut campur tadi loh, selalu siap sedia untuk membackup semua kebutuhan anak, dan kalau mereka punya persoalan langsung turun tangan langsung. Jadi anak tidak diberi kesempatan pernah merasakan akibat dari kesalahan yang dia lakukan. Tanggung jawab itu dia tidak tahu, karena dia selalu punya orang yang diandalkan. Nah itu sebenarnya persoalan sifatnya skill ya, life skill itu berawal dari sejak anak-anak, sejak usia dini, tidak semata-mata pada waktu sudah besar gitu. Jadi kalau semua hal kita tackle, orang tua itu kemudian punya prinsip, saya nggak ingin anak saya itu repot, tugas dianya sekolah saja, belajar saja, tidak usah memikirkan hal-hal lain gitu ya, maka pada saat itu kita malah justru merancang kelemahan anak. Nah, ya bukannya malah menghebatkan dia, malah kita sedang melemahkan anak kita. Ya. Kemudian yang berikutnya itu ya jadi termasuk kegagalan menyiapkan anak untuk, kalau tadi itu ya mandiri, bertanggung jawab ya, bertanggung jawab, termasuk mengambil keputusan, memutuskan itu loh ya, memutuskan. Punya keberanian, kepercayaan diri untuk bersikap sebagaimana yang dia pahami. Jadi kalau di yang awal tadi itu aspek kognitif atau pemahamannya yang memang ternyata gagal tertransfer, yang sekarang ini tuh kegagalan dalam skill ya, skill memutuskannya. Misalnya begini, kalau misalkan kita ketemu gitu ya di sosmed itu orang-orang yang toksik dalam arti komentar itu bisa gak karu-karuan ya, komentar itu bisa sampai pokoknya tadi itu ya, ada generasi durian itu kan juga gaya-gayanya itu kayak hebat-hebat gitu kan ya, sampai itu menyakiti orang, memang toksik gitu ya, kalimat-kalimat itu menghinanya itu sampai detil gitu ya, ya berat badan dibahas, ya bentuk alis, ya bibirnya, ya giginya, semuanya dibahas gitu ya. Nah yang seperti ini itu sebenarnya kita itu punya kemampuan untuk menghentikan diri kita terpengaruh oleh itu, mendengarkan itu. Misalkan kalau itu dalam sosmed atau pertemanan, kan kita bisa unfollow, kita bisa blokir, bisa kita hapus, bisa kita kemudian mungkin malah tutup akun gitu ya. Nah, yang seperti ini tuh kayaknya itu tidak bisa gitu ya, tidak ada jalan, tidak bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau dalam pertemanan yang sifat nyata, kalau misalnya teman-teman kita itu adalah orang-orang yang rusak, anak-anak kita itu teman-temannya itu tidak baik, dia itu harusnya itu punya keberanian untuk meninggalkan mereka. Tiap hari dibully, tiap hari diajarin hal yang nggak benar gitu ya, bahkan dipaksa, bahkan dijadikan bulan-bulanan hanya untuk dimanfaatkan, kok masih tetap dipertahankan. Nah, di sini ada kelemahan yang dia pertahankan. Itu berarti ada ketidakmampuan dalam menakar sesuatu itu sesuai dengan faktanya, ketidakmampuan mengendalikan rasa takut gitu kan ya, ketidakmampuan memutuskan sesuatu. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Nah itu juga sebenarnya kan secara kognitifnya diajarkan oleh orang tua, secara life skillnya itu juga disiapkan gitu loh. Jadi kayak baju gitu ya, jangan kemudian sudah langsung disiapkan, itu sudah mama siapkan di kamarmu, baju untuk bermain, baju untuk les, baju untuk sekolah. Jadi dia juga nggak pernah punya kepikiran saya itu pengen pakai baju apa gitu kan ya, karena semua desainnya itu sudah disiapkan.
Jadi dia tidak pernah punya pikiran mengambil keputusan sendiri, memilih sendiri. Masakan juga begitu, tidak pernah kemudian ada misalnya kalimat satu saat dia ditanya pengen apa, hari ini coba kamu ibu nggak masak, terserah kamu mau makan apa, dengan kamu mau bikin sendiri kah atau apa-apa. Itu tidak pernah ada situasi yang semacam tantangan bagi dia untuk kemudian belajar memutuskan gitu loh, belajar memilih. Itu tidak pernah ada misalkan. Maka yang seperti itu adalah ketidaksehatan, ketidakbaikan ya. Itu kita melemahkan. Nah, terus itu dari si rumah ya. Hari ini kemudian itu di backup dengan fenomena yang membuat lemah generasi kita. Itu adalah fenomena di tengah masyarakat itu yang muncul budaya konsumerisme, matre, jadi itu sampai kemudian flexing ya. Orang itu tadi seperti itu, dan itu juga dipengaruhi oleh peran negara yang memang kemudian mulai abai terhadap hal-hal yang menguatkan generasi dan apa yang kemudian seharusnya mereka lakukan. Mungkin itu dulu sebagai prolog, Mas Ishak dan Mas Helmi. Jadi generasi tulen strawberry ini munculnya kan lewat medsos, dan kayak hidup medsos itu sekarang kita tahu seperti itu, pamer, kaya dan sebagainya dan macam-macam. Kalau kita kembali kepada zaman orang tua dulu dan orang tua sekarang, kalau dikomparasi dibandingkan, orang tua dulu kuat katanya gitu. Mungkin secara ekonomi tidak sekuat sekarang, semangatnya barangkali, kalau dia menanamkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Nah, orang tua sekarang justru memanjakan anak-anaknya, kemudian menuruti apa yang menjadi kemauan anaknya, dan kalau tidak bisa menuruti malah justru orang tuanya gelisah, merasa bersalah. Nah itulah. Jadi sebenarnya penyebabnya ini kalau boleh saya katakan lebih pada orang tua yang baper gitu ya. Betulkah begitu? Ya, berawal dari kalau tadi saya mengatakan bahwa anak-anak itu gagal memiliki pemahaman yang benar tentang sesuatu yang besar dan kecil itu yang bagaimana, hebat dan tidak hebat itu yang seperti apa. Itu sebenarnya berawal dari orang tua yang salah, yang dia sendiri ternyata gagal memiliki pemahaman yang benar tentang hebat itu bukan anaknya itu kalau semua kebutuhan materinya itu terpenuhi dengan barang-barang branded. Enggak hebat itu. Kadang-kadang orang tua juga ya dia mengira begitu. Begitu. Jadi akhirnya kan karena dia sendiri, kenapa kok dia gagal memahamkan anak tentang hal itu? Karena dia sendiri gagal memahami itu. Kan gitu kan ya. Dia sendiri itu enggak bisa gitu ya. Dia mengira memang kekerenan itu terletak di situ, sehingga kemudian gaya hidup hedon ya, gaya hidup hedonis itu kemudian berkelindan dengan di tengah masyarakat yang flexing tadi itu muncul. Sudahlah hidup itu untuk senang-senang, nggak ada orientasi ke akhirat. Lalu kemudian di sana sini itu muncul orang pamer, dan pamer itu dianggap yang hebat. Itulah yang dianggap yang keren, itu dia dianggap yang mulia, itu kan itu. Maka kemudian mereka sampai akhirnya memenuhi gaya hidup itu, bukan kebutuhan loh ini ya. Itu bahkan dengan cara gaya utang hidup. Ya. Gaya hidup, lifestyle, bukan kebutuhan hidup, bukan kebutuhan, tapi keinginan atau hanya untuk gaya saja. Dia pengen terlihat wah di mata orang, terlihat keren, terlihat mulia, terlihat kaya lah gitu. Itu dia sampai padahal nggak mampu, tapi utang, sampai kalau perlu pinjol kan begitu kan ya. Akhirnya apa ya, menyengsarakan dirinya sendiri. Ketika dia seperti itu ya dia nggak akan bisa membentuk mental kepada anak-anaknya. Jangan takut miskin, nggak bisa, susah orangnya begitu. Orang tuanya takut mati, ngajari anaknya jangan takut mati nak dalam membela kebenaran. Itu nggak bisa gitu loh. Itu transfer ya. Transfer mafhum sampai pada sikap mental itu bisa diteladankan oleh orang tuanya. Kalau dia bukan orang yang seperti itu, sulit mengajarkan itu. Kan jadi gitu. Yang perlu didandani orang tuanya. Iya berawal dari orang tuanya. Ditaubati harusnya ini kesalahan ini. Tapi ini kan sudah kandung lahir ini, anak-anak yang ya sudah begini nih situasinya gitu ya. Jadi sama-sama gitu ya, taubat bersama-sama. Mengembalikan pemahaman yang harusnya dia punya, keyakinan yang harusnya dia punya, akidah, pemahaman terhadap syariah. Syariah kemudian mengajarkan kita itu boleh kaya, sekaya apapun. Para sahabat yang kaya-kaya itu kalau mau dipakai ukuran Sultan hari ini itu juga masih kayaan mereka. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu kan sampai hari ini sudah berapa ratus tahun berlalu dari meninggalnya mereka. Itu namanya wakaf itu kan masih nyumber sampai bisa untuk sampai sekarang kan
sampai bisa digunakan untuk menyangoni orang-orang haji gitu kan ya, sampai kemudian bisa membiayai kampus yang sekolahnya itu bisa untuk ngasih beasiswa anak-anak dari seluruh dunia loh. Itu tinggalan dari beliau yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, nggak adanya itu. Nah orientasi kayak begini kan hari ini tuh nggak ada gitu ya. Kita diajari untuk disuruh kaya, dan itu difasilitasi oleh sistem Islam. Dibolehkan untuk orang itu kalau memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan bukan hanya primer, sekunder, tersier, dibolehkan. Mau sekaya apapun boleh, tapi tidak memenuhi hatinya. Itu. Jadi dia tidak tercantol dengan apa hartanya tadi gitu ya. Dia tidak kedonyan kalau bahasa Jawa ya. Tidak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya. Gitu. Ya. Kita Break dulu. visit dulu ya. Ya. Setelah kita lanjut ya. Ya, silakan. Ya. Tadi katanya ada ini dialog. Ya, Pertanyaan. ada pertanyaan ini Ustazah dari Ibu Ika Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustazah, saya punya anak sekarang kelas 6. Anak saya ini kalau tidak saya dampingi saat belajar, anak saya prestasinya pasti turun. Kenapa saya tidak bisa mendampinginya? Karena saya juga mendampingi adiknya yang kelas 2. Nah, bagaimana sih mengatasi kakaknya yang kelas 6 ini? Matur suwun. Ya, kelas 6 itu berarti usia sekitar 12 tahun ya. 13 tahun bahkan ya. Jadi itu sebenarnya masa menuju ke usia mukallaf ya. Dia sudah, anak-anak kita itu sejak usia sekitar 7 sampai 10 tahun itu sebenarnya sudah sampai pada kemampuan mumayyiz. Dia sudah bisa diajak memahami sesuatu. Makanya dia di situ sudah juga relatif mandiri ya. Dia sudah tidak dalam masa khadonah. Dia relatif mandiri dan bisa menentukan sendiri untuk mengurusi dirinya untuk hal-hal yang itu dalam kemampuannya, seperti menyiapkan persiapan untuk sekolahnya sesuai dengan mata pelajaran untuk besok, seragamnya, tugas-tugasnya itu sudah bisa. Kita cuman mungkin membantu mereka dengan pengawasan dan peringatan, tapi tidak seperti di usia dini yang itu kita harus melaksanakan mengurusnya sendiri gitu ya. Usia dini memang adalah usia pelayanan, tapi kalau sudah 7 tahun kedua itu justru pendisiplinan. Nah, proses itu harusnya yang dilakukan oleh ibu tadi gitu ya. Jadi usia 7 tahun kedua, yaitu 7 tahun sampai 14 tahun itu sebenarnya masa menawan anak dalam kedisiplinan. Itu berarti kita mulai perkenalkan yang namanya tanggung jawab, tugas-tugas, beban-beban hukum sebagaimana yang diajarkan oleh syariah. Itu harus kita ajarkan apa adanya. Sambil kemudian kita bantu dia menyiapkan dirinya, kemampuannya, potensinya untuk bisa melaksanakannya. Misalkan gini, kan disuruh mengajarkan sholat ya kan sejak usia 7 tahun. Sholat itu kan apa adanya sesuai tuntunan syariah itu subuh ya berarti pagi hari itu kan, pagi subuh itu, zuhur ya di jamnya, asar juga begitu sampai isya seperti itu. Nah kalau misalkan kemudian hal yang akan membantu anak untuk mudah bangun subuh, mampu bangun subuh, itu dia itu pasti belum mengerti caranya, maka orang tua di situ yang kemudian mendesainkan atau membantu anak dengan cara mengatur jadwalnya. Jam 9 sudah harus tidur. Kita hitung berarti dia pada waktu kita bangunkan subuh misalkan jam 5, oh itu sudah mencukupi. Sudah lebih dari 7 jam tidurnya, 8 jam cukup. Dan pada waktu kemudian itu kita bangunkan, kita tega karena sebenarnya kebutuhan tidurnya sudah tercukupi. Nah, lalu kemudian bagaimana cara membangunkannya supaya dia merasa ringan, merasa tidak berat begitu kan ya. Macam-macam di situ yang kemudian bisa kita lakukan dan boleh gitu ya. Awal-awalnya mungkin dengan pijatan, mungkin dengan bisikan-bisikan menyemangati yang menghebatkan, anak keren, anak soleh, anak pejuang subuh luar biasa. Sudah disiapkan ibu susu coklatnya panas, airnya juga enak, segar. Kalimat-kalimat yang memotivasi, membuat bangkitnya merasa ringan, merasa semangatnya dia. Nah itu contohnya, tapi dia tidak kemudian dibebaskan dari enggak apa-apa, enggak usah bangun, enggak boleh. Nah jadi tugas kita itu sebenarnya mulai memperkenalkan dia apa sih tanggung jawabnya, lalu kita bantu dia, bukan mengambil alih untuk melaksanakan tanggung jawab ya, bukan gini, wis gak usah sholat, wis gak usah nyiapkan buku, tak siapkan aja, wis tidur gitu ya, enggak. Tapi
kita memperkenalkan tanggung jawab dia itu menyiapkan bukunya. Kalau dia merasa berat di mana? Ibu temani di sini. Tapi dia yang menyiapkan. Kalau dia itu mau belajar tapi karena masih ada banyak yang perlu dia tanyakan, ditemani sama ibu. Tapi bukan ibu yang ngerjakan PR-nya. Nggak masalah. Tapi kemudian tidak harus membacakan. Kalau misalnya umurnya sudah 12 tahun, 6 tahun sekolah kelas 6, itu membaca nggak harus dibacakan sudah. Kalau dibacakan tuh ya kalau kelas 1, kelas 2 gitu kan. Yang masih kosakatanya mungkin masih kurang sehingga ada banyak yang perlu ditanya. Nah, kalau sudah kelas 6 itu kelas tertinggi di SD-nya, ya dia sudah bisa baca sendiri, bisa ngerjakan sendiri, mencari jawaban dari buku paketnya misalkan begitu. Tetapi karena dia butuh ditemani, nggak apa-apa kita ada di situ sambil ngajarin adiknya. Nah, jadi yang dilakukan itu tetap memberi tanggung jawab, tetap kemudian kita kuatkan dengan menginstal pemahaman yang benar tentang tanggung jawab itu pada saat yang sama, yang sekiranya bisa menguatkan dia, membantu dia. Kalau memang dia belum punya kemampuan dalam hal ini, itu yang kita bantu, gitu ya. Nah, ada sifat teko-tekoan juga harus ada teko. Harus ada itu ya. Kalau sudah kita ingatkan, sudah kita bantu gini ya, ayo bukunya sudah disiapkan belum? Kita kan mengingatkan. Iya. Kemarin malam kita sudah bilang jangan lupa nyiapkan bukunya. Usai pagi, aku belum nggak sempat nyiapkan bukunya, ini udah mau berangkat ya. Ayo sekarang ditemani ibu gitu ya. Habis itu kemudian dia dengan kurang teliti lalu kemudian menyiapkan. Kita sudah mungkin pertama kedua kita sudah pernah memeriksa ulang. Oh ada ketinggalan ini, oh ada ketinggalan ini. Tapi kalau kemudian sudah waktunya menurut kita dilepas, ya sudah disiapkan, sudah berangkatlah dia. Kalau kemudian ternyata dia pulang, ternyata dia ketinggalan, ibu sih nggak mau bantu mengecek atau bagaimana. Itu namanya resikonya. Kan sudah diingatkan sama ibu. Kamu sudah punya kemampuan untuk menyiapkan tadi dengan tenang, dengan teliti. Sudah diingatkan juga, bahkan ditemani. Kayak gitu, ternyata ada ketinggalan, ya nggak apa-apa. Itu kan pelajaran kan. Pelajaran itu kan nggak bisa ibu berikan kalau kamu nggak pernah merasakan. Oh ternyata ketika ada barang ketinggalan, akhirnya saya merasa aduh gimana ya nggak bisa melaksanakan ini, nggak bisa mengerjakan itu. Nah, kerugian itu tuh merasa ada rugi di situ itu tidak bisa diteorikan kan? Enggak. Sadar. Iya. waktunya juga ada. Waktunya habis ya. Ya, yang penting tadi kita sudah memenuhi harapan. Ada pertanyaan yang sempat kita ini ya katanya Mas Ishak tadi ya kemarin diprotes itu. Nggak ada tanya jawab. Baik ya 1 jam. Maaf kepada penanya Iya. lain ya. Saya mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan, rasanya memang kayaknya itu kurang saja gitu ya kalau mau menjawab ini. Baik, Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.